bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Lo harus percaya sama gue. Apapun keputusan lo dan apapun yang akan terjadi nanti, kita akan tetap temenan, oke? Nah, karena sekarang ini hari pertama bintang kuliah, gimana kalau kita makan nasi cendol? Tapi mana yang bayar? Kok gue? Karena lo yang lagi ulang tahun. Iya, sejak kapan hari ini gue ulang tahun? Enggak ya? Ngaco lo! Kirain ulang tahun. Bilang aja minta traktir. Bin, mau ketawa-ketawa aja lagi. Jangan nangis deh. Kurang ajar! Ban belakang 2 Nul. Ban depan 1. Jadi semuanya 3. Lo bawa ban serep berapa? Biar gue yang ganti deh. Di mana-mana tuh yang namanya ban serep cuma 1. Bego kali lo ya. Kali aja tidak bawa ban banyak. Dia kan biasanya orangnya lain daripada yang lain. Diam! Gila lu ya. Mobil gue lagi kayak begini lu bisa-bisanya ketawa. Asal lu tahu ya, ini penghinaan buat gue. Nggak pernah ada yang berani ngempesin ban mobil gue. Jangankan ngempesin, deket-deket mobil gue aja nggak ada yang berani. Gue tahu nih, pasti ulah si monyet nangkring itu. Monyet nangkring. Siapa sih, No? Bego lu, itu si Mona anak baru yang berani ngelawan gue. Gue yakin banget, itu pasti si Mona. Nanti lihat aja, masalahnya kemarin dia ngancamin gue. Ntar kalau ketemu, gue bikin dia kayak perkedel. Udah, sekarang gini aja, kita bagi tugas. Lo panggil tukang derek, bawa mobil gue ke bengkel. Gue sama dia mau nyari monyet nangkring itu. Kalau ketemu, gue peras kayak cucian kotor. Ngerti? Tapi Nul, ini kan yang bannya ngempes ada 3. Berarti mobil dereknya 2 dong. Bego banget sih lo. Itu bukan urusan gue. Mau 2 kek, mau 3 kek. Itu urusan lo. Cepat panggil tukang derek. Bek. Ayo. Gendut. Oke kelas, jadi menurut saya, desain interior itu tidak terpaku kepada besar kecilnya sebuah ruangan. Kita bisa memanfaatkan desain interior kepada ruangan yang kecil, asal kita jeli melihat sudut-sudut yang artistik. Adapun unsur-unsur penunjangnya adalah... Hei kalian! Kenapa sih trio hura-hura ini tidak konsentrasi dari awal? Hah? Kenapa yo? Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Kalau kalian mau bicara di luar sana, ini ruangan belajar, bukan untuk bicara. Mengerti? Maafin kita, Pak. Maafin. Oke, untuk kali ini, maafin. Khususnya kamu, Bintang. Kamu sudah banyak bolos.
Ye harus memperhatikan absen Ye dari awal dan Ye harus terus belajar. Mengerti? Mengerti, Pak. Bagus. Kamu juga Sinta, jangan melotot aja itu kayak bola pingpong aja. Nanti laler kecoa masuk semuanya. Mengerti? Mengerti, Pak. Dan pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Namun besok kalian harus membuat tugas desain interior menurut kepribadian kalian masing-masing. Mengerti semua? Mengerti, Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Gimana dong? Nah, udah tenang aja. Kenapa sih? Kenapa? Mona sini cari gara-gara. Monyet, lu kan yang ngepesin ban mobil gue. Kenapa lo? Kurang puas kemarin gue jorokin sama jatuh ke pelukan laki-laki. Iya. Siapa yang ngepesin ban mobil lo? Care banget sih. Udah deh nggak usah berkelit, karena cuma lo yang berani sama gue di sini. Aduh, ini ada apa sih berantem-berantem? Hah? Paling gak suka kenapa sih berantem, ha? Bapak diam. Saya nggak berurusan sama bapak. Saya berurusan sama monyet tangkring ini. Kenapa? Ye berani lawan dosen, hah? Asal dia tahu, paling gak suka di kelas ada yang berantem-berantem. You know? Karena nanti semua kalian pada bonyok, nanti jadi ongol-ongol semuanya. Ya sudah, sekarang pada bubar, bubar. Saya nggak peduli. Belum monyet tangkring ini saya bikin perkedel. Saya nggak akan nyerah. Brengsek, kemana tuh monyet tangkring? Lihat lo ya, ntar kalau ketemu, gue bikin hancur lebih dari perkedel. Ayo. Mulai kapan kamu merokok? Ternyata wanita itu banyak sekali membuat kamu berubah, Satria. Dengan ini, saya bisa menyelesaikan skenario saya. Kenapa harus dengan merokok? Kalau memang kamu merasa tidak tenang, kamu bisa sholat. Minta kepada Allah untuk memberi ketenangan kepada kamu. Semuanya itu tidak bisa membalikkan bintang pada saya. Ibu tidak suka kamu berkata seperti itu, Satria. Kamu harusnya menyadari dengan adanya peristiwa ini, berarti Allah sudah mempunyai rencana lain yang lebih baik lagi untuk kamu. Kamu tahu, kemarin Wulan datang dan kamu lihat sendiri kan apa yang dia lakukan terhadap ibu. Dia temani ibu sepanjang hari. Dia berbicara dengan kita, dia perhatikan kamu, dia prihatin melihat kamu, dan dia rendah hati. Mungkin saja Allah mengirimkan dia untuk kamu, Satria. Karena dia tidak seperti Bintang dan keluarganya, dia tidak sombong dan tidak mengatasnamakan apapun dengan uang. Bu, jangan katakan kalau ibu menginginkan Wulan menjadi istri saya. Ibu tidak berkata begitu, Satria. Tapi ibu tidak mau perempuan seperti Wulan itu jatuh kepada laki-laki lain. Kamu itu udah pantas sama Wulan. Wulan itu sangat pantas untuk kamu cintai. Buka mata kamu, Satria. Lihat wanita mana yang pantas kamu cintai. Dan tutup mata kamu. Jangan pernah kamu berharap bahwa Bintang itu akan kembali sama kamu. Karena dia tidak pernah mencintai kamu. Kalau dia mencintai kamu, dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ibu, saya tahu ibu benci melihat saya seperti ini, Bu. Tapi Bu, saya tidak bisa melupakan Bintang, Bu. Saya sudah berjanji pada diri saya tidak akan menikah dengan wanita lain. Dan Ibu harus tahu, hari ini saya akan menyelesaikan skenario saya. Lalu saya akan menyerahkannya, Bu. Setelah itu, saya akan memutuskan kontrak kerja saya. Kenapa kamu berbuat begitu? Saya tidak bisa tinggal di sini lagi, Bu. Saya tidak bisa, Bu. Saya harus melupakan kota ini, Bu. Saya harus melupakan semuanya, Bu. Melupakan semuanya, Bu. Saya mohon sama Ibu, saya mohon.
tidak menyangka. Ibu tidak menyangka. Cinta bisa membuat kamu seperti ini. Kamu sudah betul-betul berubah, Satria. Kamu sudah tidak peduli pada ibu dan pekerjaan kamu hanya karena wanita itu. Betapa bodohnya kamu, nak. Ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu pergi dari sini. Tidak. Kalau sampai kamu pergi dari sini, kamu akan melihat kematian ibu. Saya mohon, Bu. Saya mohon, Bu. Beri saya waktu untuk melupakan semuanya, Bu. Saya mohon sama Ibu. Tidak, Satria. Ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu pergi. Kalau Ibu tidak mengizinkan, berarti Ibu akan melihat kehancuran saya, Bu. Ibu akan melihat kehancuran saya, Bu. Ibu sudah melihat kehancuran kamu, Satria. Saat ini Ibu sudah melihat kehancuran kamu. Sekaranglah saatnya kamu buang kehancuran kamu dari rumah ini. Bu, saya mohon. Saya mohon, Bu, izinkan saya untuk pergi. Saya mohon. Ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu pergi dari sini. Ibu. Apa? Satria memutuskan kontrak kerjanya dengan kita dan mengembalikan uang serta DP kontrak kita yang lalu. Betul, Pak. Uang itu sudah diterima oleh bagian keuangan perusahaan kita. Dan ini surat dari dia berikut episode yang kita tunggu-tunggu, Pak. Saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak menyampaikan langsung hal ini, tapi saya cukup dengan surat. Saya membalikan uang yang saya pinjam. Terima kasih atas bantuan Bapak. Saya memang pengecut, Pak. Saya meninggalkan apa yang telah menjadi tugas saya. Tapi saya rasa ini yang terbaik. Semangat dan inspirasi saya sudah hilang. Saya harap Bapak mengerti. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalam, Satria. Iya, Sin. Bin, di mana lo? Masih di rumah gue. Jemput gue dong, gue sendirian nih, bete. Emangnya Rafli nggak jemput lo? Tahu tuh, udah 2 hari dia nggak nongol. Udah gitu gue teleponin nggak diangkat-angkat lagi. Dibawa kabur hantu blau kali, biarin aja deh. Bin, jemput gue dong, gue males nih sendirian. Ya. Oke. Asik. Ya udah, gue tunggu ya. Oke, dah. Maafkan saya, Satria. Ini terakhir kali saya ngeliat foto kamu.
Bu, saya harus pergi, Bu. Hati-hati, Bu. Om, tolong jaga Ibu. Satria, sebetulnya kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini. Karena Om sudah banyak rencana untuk kamu. Tidak, Om. Saya harus pergi, Om. Saya butuh waktu untuk melupakan luka di hati saya, Om. Saya harap Om mengerti. Bu, saya pergi dulu, Bu. Jangan pergi, sayang. Jangan pergi. Masya Om. Assalamualaikum. Satria. Waalaikumsalam. Anaknya pergi. Mereka berdua di dalam rumah. Pasti berbuat mesum. Sudahlah Kak. Terimalah semua ini dengan tabah. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Satria tega berbuat ini sama saya. Padahal dia anak yang baik. Selama ini dia selalu perhatian sama saya. Dia selalu sayang sama saya. Kenapa dia tega berbuat ini? Kenapa dia tega ninggalin saya? Mungkin ini lebih baik dari untuk dirinya daripada dia menyiksa ibunya melihat keadaan dirinya. Sudahlah Kak, kita serahkan saja kepada Allah. Oh, Mama. Rupanya betul dugaan saya. Di sini ada orang tua bangka berbuat mesum. Pantasan anaknya disuruh pergi. Mama. Jangan panggil saya. Saya muak sama kamu. Dasar laki-laki gatal, laki-laki munafik. Kamu salah paham. Saya tidak salah paham. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kamu berbuat bejat dengan perempuan ini. Ajar. Coba tampar saya. Kamu tidak kuat lagi menampar saya. Kamu sudah tua. Ingat Agustian, saya akan menuntut kamu. Saya akan membuat kamu menderita. Mama. Ya Agus. Astagfirullahaladzim. Kamu salah paham, Tin. Kamu salah sangka. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal apapun dengan suami kamu. Bisanya kamu bicara saja. Kamu penyebab ini semua. Awas kalau ada apa-apa sama Agustian, kamu yang akan saya tuntut. Pergi kamu dari sini. Pergi. Haram saya berhadapan dengan pelacur seperti kamu. Pergi. Mari saya antar. Tidak usah, Pardi. Nanti pelacur ini akan besar kepala. Di jalan pun akan banyak orang yang mengantar dia dengan imbalan tidur dengan dia. Mengerti? Jadi ketawa-ketawa kan? Kenapa sih? Gawat, ini dia nih gue takutin. Mereka pasti pada mau balas dendam sama kita sih. Iya, dia males banget balas dendamnya sama kita. Dia kan urusannya sama
Mona, Bin. Ya tapi kan kemarin kita semua pada mobil gue. Pasti mobil gue yang dikenalin. Aduh, hancur deh ini mobil. Udah deh, gue yang ngadepin deh. Hah? Ya. Hati-hati loh, Bin. Gue denger-denger dia suka makan orang loh. Mana mungkin. Emangnya masih ada kanibal di dunia ini? Udah deh, lo tunggu sini biar gue ngadepin. Ya, kalau sampai ada apa-apa sama gue, lo teriak tolong gitu ya sini ya. Iya. Lo tunggu sini deh, kemana ya. Ada apa sih? Mana si monyet nangkring itu? Hah? Monyet nangkring? Siapa sih monyet nangkring? Udah deh, lu gak usah pura-pura. Siapa lagi kalau bukan si Mona yang kemarin berani ngelawan gue? Oh, nggak tahu tuh. Dia lagi nggak bareng gue. Kenapa sih? Udah deh, lu tuh gak usah pura-pura ya. Lu kan kemarin ikutan ngabur kan, pakai mobil lu kan? Sekarang juga, lu harus mempertanggungjawabkan perbuatan lo. Ini, cepat, cat mobilnya. Tunggu. Aduh, lu jangan pada ngecat mobil orang sembarangan dong. Itu kan mobilnya Edwin. Hah? Edwin? Anak arsitek itu? Iya. Kemarin, adanya pinjam mobil gue. Terus sebagai penggantinya gue disuruh mobilnya Edwin. Aduh, gue kan tanggaan sama dia. Jadi lo kalau sampai ngecat mobilnya dia, gue nggak tahu dia marahnya Edwin kayak apa. Bisa-bisa dia nggak naksir lo lagi. Ah? Edwin naksir gue? Kok lo nggak tahu sih? Dia kan udah lama banget naksir lo, tapi dia takut banget ngomong sama lo. Soalnya lo galak banget sih, dan lo tuh terlalu ditakutin sama anak kampus. Makanya lo tuh jadi cewek jangan terlalu galak. Jadi cowok mau deketin lo juga udah keburu takut. Yaudah ya Nul ya, bolehin gue jalan. Masa lo tega sih ngecat mobil cowok yang memuja lo? Ya Nul ya, gue boleh ya jalan ya? Oke, sekarang lu gue lepasin. Tapi kalau sampai lu bohong sama gue peres lu kayak cucian kotor, ngerti? Ngerti bos. Tunggu. Sini. Lu beneran kan si Edwin itu naksir gue? Iya. Oke, gua tunggu pernyataan cinta dari Edwin. Oke, gue jalan dulu ya. Bin, pakai ajian apaan lo? Pakai ajian apa genit? Udah deh, jangan ngarang, cepetan cerita dong. Lo apain sih Tino sampai dia bisa nggak ngapa-ngapain lo? Udah, ntar aja deh. Yang penting kita bisa lewatin mereka dulu, oke? Gimana sih lu, Nul? Masa sama begituan aja lu luluh? Payah banget sih lo. Iya nih, emang benar si Edwin suka sama lo? Iya sih. Gua denger sih gitu. Makanya dia gua kasih angin dulu. Tapi ntar kalau dia ngebohong sama gue, gua kasih bogem kayak temennya. Tapi mudah-mudahan sih bener. Gila lo, bete nih gue sendirian mulu. Gue kan gini-gini kan, gue juga pengen punya pacar. Apa lo? Apa ketawa-ketawa? Hah? Mentang-mentang gue gendut, gue gak boleh punya pacar? Iya? Dengerin ya, gue gendut-gendut gini, gue masih punya nafsu, tau? Serius lo, Bin? Serius lo ngomong kayak gitu? Lo gila juga ya? Lo kan tahu kalau si Edwin tuh paling geli sama Tino. Kok tega-teganya sih ngomong gitu? Abis gue mesti ngomong apa lagi dong? Lo lihat sendiri tadi nyawa gue udah terancam, ya kan? Tapi kan udah deh, sekarang tugas lo sama Mona deketin tuh Edwin supaya dia mau ngedate sama Tino. Enggak. Gila lo ya, giliran yang susah-susah aja gue kena. Abis gimana lagi dong, Sin? Coba lo pikir, kalau tadi gue nggak ngomong gitu sama dia, bisa-bisa sekarang ini nih gue udah diperes. Iya juga sih. Ya udah deh, gue coba deh. Nah, gitu dong. Yuk, kita masuk, udah telat nih. Saya harus melupakan kamu, Bintang. Saya harus melupakan kamu, Bintang.
Selamat datang, Doro. Apa kabar, Doro? Baik, kamu bagaimana? Baik-baik aja? Always selalu sehat, Doro. Kita di ruang tamu aja. Papa mau bicara sama Bintang. Bagaimana persiapan kalian? Apa sudah dibicarakan kapan kalian menikah? Kalau saya terserah Bintang aja, Om. Saya nggak mau maksa Bintang. Lagi pula kita baru saling kenal. Bintang, menurut kamu bagaimana? Terserah Papa aja. Loh, kok terserah Papa? Yang mau menikahkan kamu. Begini aja, sekarang kan Papa sudah sehat. Papa ingin pernikahan ini cepat dilaksanakan supaya hati Papa tenang. Kalian bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Dan Mama tolong bantu mereka mempersiapkannya ya. Mama kan banyak kenalan catering, rias pengantin. Cari yang paling bagus. Usahakan itu. Iya, Pak. Mama juga sudah berpikir ke arah situ. Baiklah, Papa mau istirahat. Kalian ngobrol-ngobrol aja dulu. Bicarakan masalah perkawinan kalian, ya. Sin, kita ke belakang yuk. Pengen bikin minum haus. Yuk. Gue tinggal dulu ya, Bin. Saya tahu kamu belum siap tentang pernikahan ini. Menurut kamu gimana, Bintang ya? Pernikahan ini kita tunda atau kamu... Pernikahan akan berjalan sesuai dengan kemauan Papa. Kau persiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Saya tinggal menjalaninya saja. Tapi saya ingin kamu juga menyiapkannya. Saya ingin kamu berbahagia dengan rencana pernikahan ini. Bintang, kamu tahu, sejak pertama saya melihat kamu, saya langsung jatuh cinta sama kamu. Kamu gadis yang cantik dan sangat baik hati yang pernah saya kenal. Saya yakin, kalau saya menjadi suami kamu, saya adalah suami yang sangat bahagia. Demikian juga kamu. Saya akan berusaha untuk membahagiakan kamu, Bintang. Saya berharap hubungan kita akan abadi. Bintang, kamu kenapa? Kenapa, Bintang? Apa saya menyakiti hati kamu? Enggak apa-apa. Saya cuma terharu. Katakan, Bintang, kalau ada yang mengganggu pikiran kamu. Hah? Enggak ada apa-apa. Saya sangat mencintai kamu, Bintang. Udah berapa hari ini dia gak nongol. Cie, kangen nih ceritanya. Kangen sih enggak, gue cuman heran aja, Mon.
Biasanya dia selalu nganterin gue kuliah, sekarang enggak. Kemana ya tuh si Tuyul? Apa jangan-jangan dia bosen kali sama gue? Ya lagian lu, yang namanya cowok itu jangan dipercaya. Siapa yang percaya? Dia duluan tuh yang ngedeketin gue. Pakai belaga mau jadi bodyguard gue segala lagi. Kan gue gak tega nolaknya. Apa gue coba telepon rumahnya aja ya, Mon? Tapi gue males, Mon, kalau telepon rumahnya gue mesti basa-basi lagi sama nyokapnya. Ya udah, lo tungguin aja sampai dia nelfon. Sampai pala lo jamuran kali. Nyambung. Bentar. Sebentar ya. Hai Sin, apa kabar? Baik. Kamu kemana aja sih? Kok diteleponin nggak bisa-bisa? Aduh sorry Sin, aku benar-benar sibuk sekarang. Tapi kamu nggak marah kan? Ya nggak apa-apa sih, cuman heran aja. Biasanya kan kamu selalu telepon. Kamu selalu jemput nganter kuliah. Aduh maaf Sin, akhir-akhir ini aku sibuk sekali. Gitu ya. Iya, tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Ya udah deh kalau kamu sibuk, aku juga sibuk. Sialan. Emang dia pikir gue cewek apaan coba, Mon? Hah? Resek. Sudah pulang teman-teman kamu dan Sony. Bagaimana sayang, rencana pernikahan kamu sama Sony? Apa kalian udah sepakat kapan kalian akan menikah? Saya udah katakan sama dia, terserah dia aja, Ma. Saya siap kapan aja menikah. Itu kan yang mau Papa mau. Bintang, kamu jangan bicara begitu dong. Lalu saya harus berkata apa, Ma? Saya harus berkata bahwa saya siap menikah karena kemauan saya. Ma, Mama lupa. Biar bagaimanapun saya tidak mencintai Sony, Ma. Saya tetap mencintai Satria. Walau pada akhirnya saya menikahi Sony. Sudah, jangan kamu teruskan. Mama tidak mau kamu membicarakan Satria lagi di depan Mama. Pokoknya kamu harus menikah dengan Sony. Dan itu akan dilaksanakan secepatnya. Titik. Ngerti kamu? Gudeg satu, Pak. Mas, mau kemana Mas? Terserah kaki saya berjalan. Kalau kaki saya ini letih, saya berhenti. Makasih, Pak. Tapi kalau kaki saya masih kuat, saya terus berjalan. Wah, rupanya kamu ini berpetualang ya. Kalau kamu senang berpetualang, lebih baik kamu ikut dengan saya. Kebetulan, saya nyupir sendiri. Kenek saya sedang sakit. Bagaimana? Kamu mau ikut? Emangnya mau kemana? Truk ini mau ke Bali. Saya bawa makanan mau tujuan ke Bali. Apa saya dapat upah? Tenang. Kalau cuma untuk makan dan minum, pasti kamu dapat. Bagaimana? Kenalkan, nama saya Pandi. Kamu? Satria. Nah, Satria, mulai saat ini kamu ikut dengan saya.
Silakan makan. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Lindungilah anakku. Jauhkanlah dia dari segala kesulitan. Bukakanlah mata dan hatinya, ya Allah, agar dia mau kembali lagi ke sini. Kehadirannya sangat dibutuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Robbi, aku juga mohon pada Engkau, sembuhkanlah dia Agustian. Sadarkanlah dia, ya Allah. Kembali sehatkanlah dia, ya Allah, agar dia bisa berkumpul bersama kami. Aku percaya, ya Allah, Engkau Maha mendengar. Engkau akan mengabulkan doa dan pintaku ini. Lapangkanlah dada anakku, ya Allah, agar dia teringat selalu kepadaku, kepada aku, ibunya. Aku percaya, ya Allah, Engkau akan mengabulkan doa dan pintaku. Aku percaya, ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa. Ya Rabbal Saya melakukan perjalanan ini untuk mengusir kesepian saya. Kesepian? Memangnya kamu kesepian kenapa? Hah? Ditinggal pacar? Anak muda, tinggal pacar aja udah seperti ini. Apalagi mempunyai masalah yang sangat berat. Dia sangat berkesan sekali untuk saya, sehingga sulit untuk dilupakan. Di mana-mana yang namanya putus asmara itu susah untuk dilupakan. Tapi kenyataannya, hidup tidak harus seperti itu. Jangan lari dari kenyataan. Suatu saat nanti kamu akan mendapat yang lebih baik. Kamu masih punya orang tua. Saudara. Jadi kamu cuma sendiri. Betapa egoisnya kamu. Orang tua mendidik dan membesarkan kamu untuk menjadi orang yang berguna. Mereka tidak pernah akan berpikir seperti itu. Kasihan orang tua kamu. Pasti dia akan kecewa. Apakah benar apa yang saya lakukan?